Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman, ya, rekan-rekan, sahabat dan masyarakat, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kondisi bahwasannya ada beberapa siswa atau anak yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang formal, ya, atau disebut putus sekolah. Yang kedua juga ada beberapa siswa yang hanya lulusan SD, dia tidak dapat melanjutkan ke SMP. Kemudian yang SMP dia tidak dapat melanjutkan ke SMA, atau yang SD dia putus di sekolah dasarnya, atau yang SMP dia putus di SMP, dan SMA pun begitu, dia putus di SMA-nya dengan beberapa faktor. Mungkin salah satunya faktor keuangan, atau terbawa lingkungan, atau apapun. Intinya bahwa di antara kita masih ada yang tidak menyelesaikan sekolah formalnya, dan bahkan juga ada yang masih ada menurut saya yang tidak sekolah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, bagi mereka yang tidak menyelesaikan sekolah formal, apakah mereka tidak bisa sukses, tidak berhasil? Jawabannya tentu tidak. Data-data menjelaskan, atau banyak contoh lah, beberapa tokoh mereka tidak dapat menyelesaikan sekolah formalnya, tetapi mereka bisa sukses dengan keahlian masing-masing. Maka untuk itu, rekan-rekan, sahabat, atau yang kebetulan tidak dapat menyelesaikan sekolah formalnya, tidak usah khawatir, bahwasannya ruang dan kesempatan untuk menjadi sukses dan berhasil masih ada. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi, atau bagaimana cara kita melakukan perubahan-perubahan untuk mencapai keberhasilan tersebut, walaupun kita tidak mempunyai ijazah formal. Terus bagaimana caranya? Tentu kita harus meningkatkan keterampilan. Jadi kita harus meningkatkan keterampilan yang kita inginkan, atau kita merasa disitulah kemampuan kita. Keterampilan-keterampilan itu bisa kita ikuti di berbagai kegiatan. Biasanya ada keterampilan-keterampilan gratis atau tidak bayar di dalam pemerintahan desa, kabupaten. Nah, kabupaten itu biasanya yang melaksanakan Disnaker, ya, Dinas Tenaga Kerja, mengadakan kegiatan keterampilan gratis tanpa bayar. Dan saya pernah dulu mengikuti keterampilan otomotif selama sebulan di dinas provinsi, yang pelatihannya dilaksanakan di Serpong,
Tangerang Selatan. Nah itu saya lakukan selama 1 bulan dan itu benar-benar memang tidak bayar dan itu gratis. Dan teman-teman pun bisa melakukan itu, mencari pelatihan demi meningkatkan keterampilan ya yang tanpa bayar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, andai kata merasa kesulitan informasi tentang pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintahan desa atau kabupaten atau provinsi, teman-teman pun bisa melihat YouTube ya sebagai fasilitator. Biasanya ada tutorial misalkan dalam hal cara membuat kue, servis HP atau servis komputer atau laptop. Dan ini pun kita bisa lakukan ya dengan melihat di dalam channel YouTube yang memberikan pelatihan atau tutorial dalam hal servis HP, laptop atau pembuatan kue tersebut. Yang penting kita ikuti dengan baik dan kita termotivasi untuk apa yang disampaikan itu bisa kita lakukan. Nah, dua hal ini dapat menjadi potensi untuk keberhasilan kita walaupun kita ini tidak mendapatkan ijazah dari sekolah formal. Kita hanya lulusan SD misalkan, SMP atau SMA, tidak terlalu penting selama kita mau belajar. Salah satunya adalah meningkatkan keterampilan. Ya memang di Indonesia masih berpatokan kepada ijazah ya, bukan kepada skill. Tentu berbeda kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju, di Eropa misalkan, di Amerika, itu benar-benar yang diutamakan adalah skill. Mereka itu jarang sekali melihat dari ijazah. Mereka sangat menghargai skill dan kemampuan. Apakah tidak sekolah atau cuma lulusan SD, tidak penting. Yang penting adalah mempunyai keterampilan dan mempunyai skill. Nah, di Indonesia ini untuk kerja di suatu industri atau pabrik saja kan syaratnya juga adalah ijazah. Gitu ya. Nah, bagi rekan-rekan yang memang ingin bekerja di industri, ya tentu saja ya harus mendapatkan ijazah. Kalau memang dulunya sempat tidak selesai, ya harus menyelesaikan dengan cara apa? Sekolah paket A, paket B di tingkat SMP, paket C di tingkat SMA. Nah itu bisa teman-teman ikutin ya. Tapi saya menyarankan ya lebih baik teman-teman fokus ke dalam meningkatkan keterampilan tersebut. Bagaimana keterampilan kita meningkat ya. Contoh kasus misalkan kita terampil dalam servis HP, ya benar-benar terampil, itu luar biasa. Kita bisa membuka usaha servis HP. Atau kita terampil dalam servis laptop atau komputer, itu benar-benar kita terampil. Nah, maka kita pun bisa usaha di servis HP tersebut. Atau kita bisa pelatihan, meningkatkan pelatihan keterampilan di
otomotif, motor atau mobil benar-benar terampil, maka kita bisa membuka usaha gitu, atau menjahit atau memasak. Jadi saya pikir langkah utama adalah tingkatkan aja keterampilan sampai benar-benar rekan-rekan terampil, sehingga apa yang rekan-rekan atau teman-teman inginkan ya bisa menjadi kenyataan. Nah, gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih tokoh-tokoh yang tidak lulus sekolah formal itu menjadi orang besar? Ada. Jawabannya ada. Yang pertama adalah Ibu Susi Pujiastuti. Beliau ini pernah menjadi Menteri Kelautan dan beliau ini adalah salah satu pengusaha pesawat terbang ya, yang yaitu pemilik Susi Airlines. Ya, setahu saya Bu Susi ini cuma lulusan SMP, tapi luar biasa kan. Dengan keterampilannya dia pernah ditunjuk jadi menteri coba, dan sekarang adalah pemilik Susi Airlines. Luar biasa, dan sampai sekarang masih eksis Bu Susi Pujiastuti. Kemudian Bob Sadino. Bob Sadino adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Ya, dengan gayanya yang energik, dia sering menggunakan celana pendek. Jarang sekali dia menggunakan baju yang rapi atau formal. Dia biasanya celana pendek, kaos. Tapi karena dia mempunyai keterampilan yang luar biasa, dia menjadi pengusaha sukses. Nah, beliau pun tidak melewati sekolah formal, tidak kuliah, ya, tapi dia menjadi pengusaha besar. Dan kalimat yang sampai sekarang saya ingat tentang Bob Sadino itu salah satunya adalah, untuk memulai bisnis lebih baik kita menjadi orang bodoh daripada jadi orang pinter. Ini kata Bob Sadino ya, tentang memulai usaha. Alasannya, kalau orang bodoh itu kalau dikasih tahu tata caranya bagaimana, dia dilakukan dengan sepenuh hati, dicoba tanpa mikir terlalu dalam lah, ya coba saja. Tetapi kan kalau orang pinter, kalau diarahkan itu suka mikirin bener apa enggaknya, bisa apa enggaknya, dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat momentum itu hilang, kesempatan itu hilang karena memang banyak pertimbangan. Itu menurut Bob Sadino. Dan pada akhirnya kalimat itu bisa saya pahami ya, menurut saya memang yang namanya kesuksesan itu diawali dengan kegagalan. Yang namanya keberhasilan itu tentu harus melewati yang namanya kegagalan, dan kegagalan itu tidak bisa sekali. Kegagalan itu bisa berulang-ulang kali, bisa puluhan kali, bisa ratusan kali, ya kan? Untuk sukses kita tidak perlu mendapatkan keberhasilan yang banyak, cukup sekali aja kita sukses. Dalam usaha cukup sekali aja kita sukses. Ya. Tetapi untuk mendapatkan kesuksesan tersebut, ingat ya, untuk mendapatkan keberhasilan tersebut kita harus melewati yang namanya kegagalan. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan keberhasilan kita harus menjadi gagal dulu. Artinya mencoba gagal ya, suatu saat pasti berhasil. Nah, kalau mau berhasil ya harus siap gagal dulu. Kalau nggak siap gagal ya berarti
sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil. Gitu. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Adam Malik. Adam Malik ini adalah wakil presiden. Dia itu setahu saya lulusan SMP, tapi beliau bisa mewakili Indonesia di dalam rapat di PBB luar biasa ya. Tentu saja bukan orang yang asal-asalan, orang yang ditunjuk untuk mewakili Indonesia di PBB kan bukan asal-asalan. Tapi Adam Malik setahu saya hanya lulusan SMP. Kemudian siapa lagi ya? Eka Cipta Wijaya. Eka Cipta Wijaya itu juga merupakan lulusan SMP. Ya, Eka Wijaya. Atau mungkin SD ya, di antara SD dan SMP lah. Eka Wijaya. Siapa Eka Wijaya? Wow, konglomerat. Pemilik Sinarmas Eka Wijaya. Ya, kekayaannya triliunan. Tapi dia cuma lulusan SD atau SMP. Gitu. Kemudian Andri Wongso. Nah, Andri Wongso ini dia hanya lulusan SD. Dia tidak bisa melanjutkan SD pun kalau tidak salah tidak lulus ya. Jadi artinya sekolah dasar pun Andri Wongso ini tidak lulus karena waktu itu menurut cerita beliau, ini kalau tidak salah ya, sekolahnya dibubarkan atau tutup lah, sekolahnya tutup sehingga dia untuk mendapatkan ijazah SD aja tidak sempat ya karena sekolahnya keburu tutup. Dan siapa Andri Wongso? Salah satu motivator hebat di Indonesia, ya kan? Motivator itu orang yang memberikan motivasi dalam usaha, ya, dan dia sukses menjadi motivator. Dan dia juga pengusaha pada hari ini. Dan kalau rekan-rekan ingin melihat Andri Wongso ya tinggal dibuka aja di YouTube-nya. Ya, dia pasti memberikan berbagai macam motivasi untuk menjadi pengusaha yang sukses dan hebat. Nah, itulah beberapa contoh di Indonesia ya, orang-orang yang tidak sampai lulus dalam sekolah formalnya. Kemudian ada nggak di dunia? Ada, tentu saja. Salah satunya adalah Bill Gates. Bill Gates ini beberapa tahun yang lalu pernah menjadi orang terkaya di dunia. Ya, terkaya di dunia. Ya mungkin saat ini dia peringkat 2 atau peringkat 3 kekayaan orang terkaya di dunia ya. Tapi beberapa tahun yang lalu dia sempat dinobatkan menjadi orang terkaya sedunia, Bill Gates. Dia tidak lulus kuliah, dia berhenti di tengah jalan, tidak sampai mendapatkan gelar sarjananya. Tapi dia bisa mencapai pernah menjadi orang terkaya sedunia. Siapa dia? Dia adalah yang pemilik Microsoft. Nah, sekarang komputer, laptop, coba aja dibuka, semuanya pasti menggunakan Microsoft. Luar biasa, ya kan? Uang terus mengalir tiap detik, yang namanya Bill Gates ini. Kemudian Mark Zuckerberg, aduh, mohon maaf kalau salah, ya. Beliau ini siapa? Beliau ini adalah yang pemilik Facebook. Berapa juta masyarakat di seluruh dunia menggunakan Facebook. Nah, Mark ini juga salah satu tokoh yang tidak selesai dalam kuliahnya. Artinya dia ini tidak sampai mendapatkan gelar sarjana. Tapi saat ini
Siapa yang tidak menggunakan Facebook? Ya kan? Berapa puluh juta atau mungkin berapa ratus juta orang menggunakan Facebook oleh Mark ini, dan dia tidak sampai mendapatkan gelar sarjananya, tapi bisa sukses. Kesimpulannya, sekolah penting, sangat penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah belajar. Teruslah belajar. Dimanapun, kapanpun, tingkatkan keterampilan untuk menjadi orang hebat, orang sukses dan berhasil. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.